Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini, tanggal 16 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai untuk analisanya, jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi, jadi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Di segala aktivitas trading itu kemudian ditanggung jawab pribadi teman-teman sendiri. Dan tujuan kita di sini itu adalah sama-sama belajar bagaimana menganalisa market dan memprediksi kemana pergerakan arah market selanjutnya. Karena pada intinya, pada akhirnya kita cari adalah kita bisa profit di Euro USD pada hari ini. Oke, langsung aja untuk kita lihat yang kemarin ya. Jadi mungkin kemarin ada yang sudah ambil posisi buy di Euro USD ya. Jika ada yang sudah ambil posisi buy di Euro USD, saya rasa teman-teman sudah mendapatkan profit ya. Ya, sekarang sih kalau dilihat teman-teman itu sudah running kemarin maksimal itu sudah sebanyak 28 pip ya. 29 ya, 29 pip. Dan kalau sekarang itu teman-teman profitnya 20 pip ya. Walaupun target di sini masih jauh di atas. Set SL plus mau silakan. Kalau mau hold SL seperti ini dan TP masih di sini, it's okay ya, silakan. Bisa dilakukan mana saja ya. Itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi. Jadi kalau dilihat kemarin sudah saya kasih tahu juga bisa nge-buy di daerah sini dengan target maksimal sampai sini, dan karena per hari ini harga masih running ya, running profit ya, sudah running profit, teman-teman mau ambil setengah, mau semua, mau pasang SL plus, mau pasang SL di titik entry ya, set BEP bahasanya, itu kembali lagi menjadi tanggung jawab dan itu kembali ke ya teman-teman sendirilah ya bahasa. Saya tidak memaksakan mau teman-teman keluar mau enggak ya, terserah teman-teman, itu intinya ya. Kalau ditanya pribadi, saya lebih baik untuk keluar seperempat itu set BEP bukan SL plus. Kalau saya pribadi, kalau 20 pip itu set BEP sudah sekitar 30-40 saya pasang SL. Itu ke saya pribadi ya. Kalau teman-teman tidak sesuai ya silakan, tidak apa-apa. Kalau saya pribadi. Kalau kita lihat untuk hari ini secara berita Euro, kita ada berita mengenai Jerman economic sentiment ya, yang dimana untuk pada hari ini sentimen di Jerman diperkirakan ya, ekonomi Jerman sentimennya diperkirakan akan mengalami penurunan dari 4,1 ke minus 5,4 ya, 4,1 ke minus 5,3 lah ya bahasanya. Lalu kita ada GDP di Eropa yang diperkirakan GDP-nya di kuartal pertama di sini akan mengalami masih stay ya di angka 1,3%. Lalu GDP di kuartal pertama, kuartal di sini 0,1%. Lalu jumlah orang yang bekerja di sini akan masih stay di 0,3. Masih di stay di 0,3. Untuk dari segi Amerika nanti malam itu kita ada berita mengenai retail sales dan core retail sales ya. Jadi kalau dilihat hari ini untuk pergerakan Euro USD, saya rasa akan ada pergerakan di sore hari ya, di sore hari sedikit baru akan bergerak lagi di malam hari. Di sore hari ini di jam 5 dan di malam hari nanti ini di jam setengah 9 WITA. Lalu di sini ada ECB President Lagarde speak tentang apa ini? Due to speak at an awards ceremony. Oke, tidak terlalu ya. Nggak terlalu di sini. Jadi otomatis untuk pada hari ini untuk di Euro USD bergerak
nanti sore pada saat London session dan juga pada saat New York session. Nah, untuk teman-teman yang belum trade kemarin ya, belum sempat open misalnya dan sekarang ingin open lagi, saya rasa sih stay away dulu. Kalau saya pribadi, saya akan stay away dulu ya, karena ini harga sudah berada di tengah-tengah nih ya. Bukan seperti kemarin yang saya bukan seperti yang kemarin saya analisa ya. Saya analisa kan harga sudah melewati ini ya. Harga keluar daripada resisten, balik lagi, itu benar-benar bisa menjadi kesempatan entry banget. Ya break, retest, kemudian harga bergerak naik. Jadi kemarin benar-benar bisa menjadi kesempatan entry, tetapi sekarang karena harga berada di tengah, lebih baik wait and see dulu. Jadi ini masih berlaku ya. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman mau out semua silahkan, mau tidak juga silahkan ya. Karena kalau kita lihat hasil daripada candle daily kemarin ya, memang terjadi adanya bisa dikatakan reject ke atas ya. Tetapi sekali lagi apa yang sudah saya ingatkan, penurunan Euro USD untuk saat ini itu kemungkinan akan masih berlanjut. Karena mengapa? Kalau dilihat ini kan sudah mulai muter nih ya, kan seperti sudah saya katakan juga kemarin. Ini sudah mulai muter, dan muternya itu saya rasa akan sampai sini ya. Sampai di 7.700 sebelum akhirnya baru dia akan bergerak naik lagi. Seperti itu. Saya rasa akan sampai demikian harganya baru dia bisa bergerak naik lagi. Dan kalau kita ukur secara Fibo juga 7.700 itu ada di sekitar 50% Fibonacci dan 61,8 Fibonacci. Jadi kalau bisa di situ merupakan angka yang lebih baik kita entry posisi buy ya. Tapi bagi yang kemarin sudah enter posisi buy seperti yang di sini kemarin, well it's okay. Karena saya rasa seperti yang sudah saya katakan kemarin, nge-buy sekarang itu kemungkinan akan menjadi penurunan selanjutnya. Karena bisa aja ya kan, ini kan di H4 kita ada drop base drop. Bisa saja naiknya cuma sampai sini aja, atau naiknya cuma sampai di sekitaran 1.09.000 ya. Jadi skenario itu bisa seperti ini ya, dia drop, dia membuat base, dia membuat drop, kemudian dia membuat retracement, dan ketika retracementnya jadi kemungkinan dia bisa bergerak turun ya. Setelah dia bergerak turun seperti ini, baru dia akan mulai perlahan-lahan untuk merangkak. Nah, ini skenarionya ya, tapi ini hanya prediksi aja ya, bisa saja salah, bisa benar. Oke. Dan kalau kita lihat di H1 juga kemarin juga saya ada lupa bilang ya, di H1 dan di M30. Di sini di H1 dan di M30 itu kita ada satu area supply kecil ya. Oleh sebab itu kita lihat bahwa harga reject di sini ya, di jam berapa ini? Jam 8 malam kemarin harga mereject area ini ya. Nah, harga masuk kemudian di reject ke bawah dan terjadi bearish power sangat besar, tapi bearish powernya ini cuma kecil. Bearish power ini ya cuma rejection biasa aja lah bahasanya ya kalau. Jadi harga itu masuk ke dalam, kemudian efek daripada harga itu masuk ke area supply, terjadi penurunan seperti ini ya. Tapi penurunan di sini tidak kuat. Nah, sekali lagi yang dilawan ini merupakan supply di H4 ya. Demand di H4. Jadi konsepnya begini teman-teman ya, kalau teman-teman yang tradingnya itu supply demand dengan multi time frame analysis lah, nah, itu jika teman-teman melihat suatu zona, suatu area itu di time frame besar, maka patokannya itu ya, patokannya itu kan dalam artian di time frame yang besar itu ada area dan zona tersebut, tetapi di time frame yang lebih kecil ada zona yang berbeda. Kita mengharapkan adanya pantulan besar di zona
di time frame yang lebih kecil. Contohnya kayak gini ya. Di time frame H4 kita ada zona demand. Ya, ini zona demand kelihatan banget di time frame H4. Di sini di time frame H4 kita tidak melihat adanya supply di sini kan. Tapi kalau kita lihat di time frame H1 kita ada satu area supply kecil. Oleh karena itu kita tidak bisa mengharapkan ketika harga itu naik sampai ke area supply di sini, kita tidak bisa mengharapkan harga itu seketika langsung break area demand H4 yang ada di 8450 di sini. Kecuali ada news yang keluar, ada berita yang keluar, artinya ada berita yang mendadak keluar yang tidak ada di kalender ekonomi, ataupun kebetulan ada berita besar pada saat itu, ya itu baru bisa dijadikan pengecualian. Tapi jika tidak ada berita yang itu bergerak ekstrim, maka kita tidak bisa mengharapkan harga itu akan bergerak lanjut ke bawah break demand H4, karena demand H4 melawan supply H1 itu pasti lebih besar ataupun lebih menang demand H4. Nah, time frame-nya lebih besar otomatis seperti itu ya. Jadi jangan teman-teman kalau trading itu misalnya trading di H4, melihat di H4 lalu di H1 juga melihat adanya area support resistance, supply demand, lalu teman-teman mengharapkan pantulan yang besar di area di time frame yang kecil itu, ya jangan seperti itu ya. Kayak sekarang harganya ini cuma mantul kecil dan kemudian harga masuk lagi, berarti ini indikasinya harga itu bisa bergerak naik sampai ke base daripada base drop H4 yang ada di 9150, dan bisa aja harga itu naik hanya menyentuh area kotak biru, baru dia bisa bergerak turun. Bisa demikian loh ya, karena ini drop base drop ya, drop base drop, dan ini kenaikannya saya rasa pelan-pelan, memang pelan-pelan tapi pasti naiknya, tapi pelan-pelan tapi pastinya ini ketika dia sudah kena supply H4 yang ada di sini, dia bisa bergerak cepat untuk turun ke bawah. Lagi kemungkinan nanti malam itu kita ada berita USD kan, retail salesnya di sini bisa aja sebelum retail sales itu memang harga bergerak naik sampai ke atas, dan ketika ada berita retail sales yang dimana hasilnya positif bagi USD, maka otomatis euro akan bisa bergerak turun ke bawah. Seperti itu ya. Jadi untuk yang ingin trade pada hari ini wait and see dulu ya, jangan gegabah dulu. Untuk saat ini kita tunggu aja. Yang ingin trade tunggu di 9150 deh ya. Antara 9150 atau di 8450, antara dua itu aja jika teman-teman ingin trade untuk hari ini. Dan jika sampai hari ini kedua harga itu tidak disentuh, ya berarti kita tidak bisa untuk memaksakan diri untuk open trade pada hari ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.